sempat menyebut soal GPN dan juga sistem pembayaran asing seperti Visa dan Mastercard begitu. Dan sekaligus ini juga menjadi sorotan juga dari pemerintah Amerika Serikat dalam negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat begitu. Apakah menurut Bapak ini menjadi salah satu kekhawatiran juga dari sistem pembayaran asing dengan keberadaan GBN yang ada di Indonesia begitu, dan seberapa besar sebenarnya kerugian yang ditanggung oleh sistem pembayaran asing dengan adanya GPN? Ya, dari pandangan AKI sebenarnya dengan adanya GPN ataupun KRIS itu saling melengkapi dengan sistem pembayaran dari luar negeri gitu ya. Jadi ada pilihan di Indonesia bagi kami pelaku penerbit kartu kredit ataupun debit ya untuk memberikan ke nasabah apakah akan menggunakan GPN ataupun dari prinsipal luar negeri. Jadi ini saling melengkapi, dan kedua adalah untuk ketahanan domestik dari segi pembayaran dengan jangkauan yang lebih luas. Gitu. Kalau kami lihat perkembangan untuk acceptance penerimaan transaksi kartu kredit ataupun debit dengan sistem pembayaran luar negeri, walaupun sebenarnya bisa coverage-nya cukup luas, tapi investasi untuk misalnya pemasangan EDC dan sebagainya di daerah-daerah lebih jauh dari Jakarta gitu ya, itu sangat minim. Jadi dengan adanya KRIS, penetrasi untuk acceptance transaksi menggunakan digital, cashless society-nya akan lebih cepat gitu ya. Jadi ini satu pilihan yang tersedia di market yang bisa memberikan kemudahan bagi nasabah dan juga menjadi satu tambahan nilai buat pelaku usaha. Dan pandangan bahwa GPN atau KRIS ini menjadi kompetitor gitu ya, memang, tapi apakah merugikan? Saya kira tidak demikian, karena saat ini misalnya untuk kartu debit, transaksi yang menggunakan kartu berlogo sistem pembayaran bank asing itu secara processingnya melalui GPN, tidak diproses ke jalur mereka. Namun bagi penerbit kartu kredit maupun debit ini masih memberikan dibebankan biaya. Jadi untuk GPN ini memang baru debit, kalau kartu kredit masih 100% processing transaksi domestik itu menggunakan sistem yang mereka gunakan. Baik, tapi ke depannya apakah dimungkinkan mungkin kartu kredit juga nih akan menggunakan GPN, apalagi ini kan juga sebenarnya sudah bisa kita lihat di kartu kredit pemerintah begitu ya, menggunakan GPN. Ya. Kalau untuk ke depannya sebenarnya bisa melakukan sinergi antara kami pelaku usaha dengan baik Visa, Master ataupun GCB, termasuk juga dengan regulator Bank Indonesia, untuk merumuskan skema yang saling menguntungkan buat berbagai pihak, terutama untuk pengguna nasabah gitu ya. Jadi interkoneksi akan dimungkinkan atau dengan skema yang seperti sekarang debit lakukan. Jadi kartu dengan logo Master, Visa ataupun GCB bisa digunakan untuk transaksi di jalur domestik GPN. Dan tentunya skema-skemanya mungkin perlu dibicarakan lebih lanjut supaya antara berbagai pihak ini mendapatkan satu kewajaran dari segi skema insentif ataupun biaya transaksi. Baik, tapi artinya kalau di dalam satu kartu ini lalu ada sistem pembayaran GPN dan juga ada Visa dan Mastercard, biaya transaksi ini akan lebih besar dan nanti akan dibebankan juga ke pengguna? Ya, sebenarnya kalau untuk kartu kredit karena ada variabel suku bunga, di mana kalau misalnya nasabah tidak melakukan pembayaran secara full, pihak bank atau penyelenggara kartu kredit akan mendapatkan revenue dari segi suku bunga. Jadi bisa mensubstitusi dari segi biaya transaksi yang dibebankan kepada nasabah. Baik, apakah secara regulasi ini masih bisa untuk diubah, artinya biaya transaksi dan ketentuannya ini mungkin diperketat begitu sehingga juga yang dibebankan kepada nasabah nantinya tidak akan sebesar yang kita bayangkan saat ini? Ya, hal itu dimungkinkan. Jadi yang saya sampaikan tadi perlu bersama-sama untuk membicarakan skema untuk biaya transaksi yang sekarang ini banyak melibatkan pihak ya, dari segi acquiring, penyedia EDC ataupun pengisi jasa untuk QR-nya, termasuk juga pihak switching, baik itu switching domestik ataupun nanti dengan Visa, Master atau GCB, termasuk juga penerbit dari kartu debit ataupun kartu kredit. Nah, skema ini yang mungkin perlu dibahas untuk bisa sama-sama memberikan satu nilai transaksi yang lebih terjangkau buat masyarakat.
namun tidak memberikan dampak yang negatif bagi pertumbuhan industri. Baik, apakah sudah ada proyeksi dari AKI kira-kira berapa biaya layanan yang dianggap wajar dan masih bisa untuk mengakomodasi baik itu GPN ataupun Visa dan Mastercard? Ya. Kami di industri sedang melakukan riset gitu ya, untuk terkait dengan skema pricing. Jadi selanjutnya kami juga akan berkoordinasi dengan ASPI dan tentunya dengan regulator ya untuk konsep dari penggunaan seandainya nih kartu kredit juga akan menggunakan jalur GPN. Baik, negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat hingga saat ini kan masih terus berlangsung. Tapi apakah memang sudah ada permintaan mungkin dari perwakilan dari pemerintah Indonesia agar AKI atau industri kartu kredit ini melakukan perhitungan ulang terkait dengan kerjasama antara sistem pembayaran baik itu GPN maupun Visa dan Mastercard? Belum ada. Jadi sekarang yang saya sampaikan tadi untuk kartu kredit hampir 100% kartu yang dikeluarkan oleh penerbit kartu kredit saat ini masih menggunakan dari sistem pembayaran luar negeri ya, baik itu Master, Visa maupun GCB. Jadi belum ada arahan yang lebih spesifik untuk hal itu. Nah tentunya kami juga tidak berharap transaksi ini juga mengganggu nasabah. Jadi proses transaksi masih normal seperti biasa. Baik, tapi seperti disampaikan juga dari KPPU terkait dengan persaingan usaha, selama ini AKI menilai apakah cukup sehat persaingan usaha antara GPN dan juga sistem pembayaran seperti Visa dan Mastercard? Saya rasa masih cukup transparan ya, dalam artian untuk keterlibatan dari sistem pembayaran bank asing luar negeri untuk bisa bergabung atau berpartisipasi dalam pembelanjaan ataupun transaksi pembayaran di domestik itu selalu di-involve sih kalau saya lihat. Jadi kesempatan itu ada, tinggal untuk membicarakan skemanya yang saya bilang tadi dari masing-masing pihak cukup bisa understand dari skemanya maupun dari segi pricing-nya. Baik.